Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yos, ini adalah video review chapter 1024. Dalam video ini, Mimin akan kupas dan bahas secara mendalam isi chapter tersebut, dan tak hanya menyampaikan alur ceritanya saja. Bagi nakama sekalian yang hanya ingin tahu alur ceritanya, silahkan tonton video full shop 1024 yang sudah Mimin upload sebelum video ini. Dan bagi yang sudah siap berpikir sambil berimajinasi, mari kita mulai pembahasannya. Chapter 1024 ini terdiri dari 17 halaman dengan double halaman di bagian akhir, yaitu 16 dan 17. Kita mulai dari halaman pertama. Di sini ada sosok misterius yang telah menjatuhkan beberapa anak buah Kaido menggunakan Housoku Haki. Para anak buah Kaido yang masih berdiri pun jadi bertanya-tanya, kira-kira siapa orang kuat yang sudah melakukan semua ini? Lalu tak lama kemudian sang siluet misterius menunjukkan diri. Ternyata dia adalah Usohachi alias Usopp. Ketika itu Usopp menyatakan sebagai pengguna Housoku Haki dengan mengatakan bahwa orang yang bermental lemah tak akan bertahan di hadapannya. Lalu dia pun mengklaim telah mengalahkan dua Tobiropo. Para anak buah Kaido itu pun mempercayai kebohongan Usopp karena memang ulti dan Pacuan sudah tumbang, dan juga muncul sebuah pancaran Housoku Haki di tempat itu. Nah, satu lagi kebohongan Usopp tercatat di chapter ini. Lalu apakah kebohongan itu akan menjadi kenyataan? Ya, menarik sih jika kebohongan Usopp ini bakal menjadi kenyataan dan Usopp akan memiliki Housoku Haki. Tapi jika merujuk pada perkataan Bang Oda yang menyatakan bahwa Usopp akan selamanya menjadi kru terlemah, maka Housoku Haki tak akan cocok untuknya. Dan tentu saja Hoki Raja tingkat tinggilah yang sangat cocok untuk Usopp. Oke, lanjut, masih di halaman pertama. Di sini Speed menyadari bahwa pancaran Housoku Haki itu berasal dari Big Mom yang berada di ruangan lain. Lalu di sini Speed, Tama dan Nami mengkhawatirkan keadaan Luffy. Nami pun memutuskan untuk menghubungi Franky dan menanyakan hal itu. Lanjut ke halaman kedua. Di sini Franky menjawab bahwa dirinya tak tahu keberadaan Luffy. Tapi jika merujuk pada pengumuman Momonosuke, seharusnya Luffy sedang baik-baik saja. Namun Nami tetap saja khawatir karena baik Momo ataupun Shinobu hingga saat ini tak bisa dihubungi. Franky pun mengakhiri percakapan dan meminta Nami untuk tetap tenang karena hingga saat ini Luffy tak meminta bantuan. Kemudian Franky meminta Nami untuk segera turun ke bawah ke lokasi dekat aula utama karena para Kroco Kaido semakin bertambah banyak di lokasi Franky berada. Hal itu terjadi karena para Kroco Kaido ingin pergi meninggalkan aula utama. Alasannya ya tentu karena aula utama sudah menjadi medan tempur kedua All-Star melawan kedua monster kru topi jerami. Jadi selain keberadaan mereka hanya akan mengganggu, mereka juga bisa terkena serangan nyasar. Kemudian Franky mencoba untuk memberitahu Beppo, Shachi dan Penguin yang sedang bertarung di dekatnya untuk tidak masuk ke aula utama. Tapi Beppo terlihat tak mau mendengarkan Franky. Dia malah mengatakan, sebagai aliansi kedudukan kami sama, jadi kau tak bisa memerintahku. Ya, jawaban yang ngeselin sih. Padahal kan maksud Franky baik ya. Kalau Mimin jadi Franky mungkin udah Mimin jawab, sekarap mulai. Oke, lanjut masuk ke halaman ketiga. Di sini menunjukkan keadaan di lantai 3 yang sudah menjadi lautan api. Para Kroco Kaido yang berada di sana berusaha turun ke lantai bawah. Sementara itu Brook dengan tergesa-gesa membawa Robin keluar dari ruangan yang terbakar itu. Mereka terlihat selamat walaupun Robin masih pingsan dan celana Brook juga mulai terbakar. Nah, pada situasi ini ada hal yang sangat berbahaya bagi Brook dan Robin, yaitu keberadaan CP0. Para si Purple yang memantau pertarungan menggunakan Meris itu mungkin saja sudah melihat keadaan Nico Robin yang tak berdaya, dan tak menutup kemungkinan jika mereka akan bergerak untuk menangkap Robin di kesempatan emas ini.
Kemudian dalam perjalanan mereka bertemu dengan para Ming. Di sini para Ming dan kroco Kaido yang sedang bertarung terlihat mulai panik dengan api yang terus membesar. Kemudian lanjut ke halaman 4. Di sini menunjukkan keadaan di lantai 4 Kastil Onigashima. Ternyata selain Jinbe ada juga anggota bajak laut Kid yang sedang bertarung di tempat itu. Lalu tak lama kemudian Brook menghubungi Jinbe dan memintanya untuk segera turun karena lantai 3 sudah terbakar dengan hebat. Tentu hal itu akan sangat berbahaya. Tapi di sini Jinbe terlihat ingin naik ke atas untuk ikut menahan Kaido. Nah, seingat Mimin, Jinbe memang belum pernah bertemu dengan Yamato. Mungkin dia juga tak tahu jika Yamato dengan mati-matian sedang menahan Kaido. Lanjut beralih ke panel terakhir di halaman 4. Di sini Kawamatsu dan para pimpinan Yakuza sedang menghalangi para kroco Kaido yang berusaha masuk ke aula utama. Tentu tujuan mereka agar tak ada orang yang mengganggu pertarungan Zoro dan Sanji versus King dan Queen seperti perintah Hyogoro di chapter lalu. Lanjut kita masuk ke halaman 5. Di sini menunjukkan keadaan pertempuran di atap Onigashima, di mana Yamato sedang bertarung melawan Kaido. Pertarungan itu dimulai dengan lompatan Yamato sambil meluncurkan serangan yang bernama Nari Kabura. Serangan itu berbentuk gelombang kejut yang memadat seperti anak panah. Ia kira-kira mirip dengan serangan gabungan Homies Big Mom, Napoleon, Prometheus, dan Hera yang ketika itu dilancarkan kepada ulti. Namun serangan Yamato itu bisa ditangkis dengan mudah oleh Kaido menggunakan Kanabonya. Lanjut ke halaman 6. Kaido langsung membalas serangan Yamato menggunakan teknik yang sama. Tapi teknik Kaido itu lebih kuat dari Yamato dan namanya pun agak beda, yaitu Kongo Kabura. Ya, di sini Kaido benar-benar mau menunjukkan bahwa dia lebih unggul daripada Yamato dalam segala aspek. Bahkan ketika menggunakan jurus yang sama, Yamato pun berusaha menahan serangan itu dengan Kanabonya, tapi usahanya tak berjalan mulus karena serangan itu sangat kuat hingga Yamato terpental dan membentur bebatuan di belakangnya. Yos, masuk ke halaman 7. Yamato bisa dengan cepat bangkit, lalu dia pun berkata, "Selama ini kau benar-benar coba menghabisiku ya, Kaido?" Dan Kaido menjawab, "Ya, tentu saja. Ini bukan masalah keluarga saja. Jika kau mengaku sebagai Oden, maka kita akan bertempur habis-habisan. Ini bukan tempat bermain, Yamato." Mendengar jawaban ayahnya itu, Yamato jadi emosi. Dengan penuh amarah dia berkata, "Memangnya salah jika aku mengagumi sosoknya?" Nah, setelah perkataan Yamato yang penuh emosi itu, kita masuk ke halaman 8. Di sini ada adegan flashback yang terjadi 20 tahun lalu. Dan timelinenya tak lama setelah eksekusi Oden Kozuki, karena luka tebasan Oden ke tubuh Kaido pun belum sembuh. Di sini Yamato kecil sedang diikat pada sebuah tiang. Dia sudah berada di tempat itu selama 1 minggu penuh, dan dia pun sudah merasa sangat lapar. Lalu ketika Kaido datang ke tempat itu, dia begitu terkejut melihat anak buahnya sudah terkapar dengan mulut berbusa. Dan Kaido pun bertanya, "Apakah ini ulahmu, Yamato?" Masuk ke halaman 9. Di sini Yamato menjawab bahwa dia tak tahu apa yang telah dia lakukan. Dia hanya mengatakan jika tiba-tiba anak buah Kaido itu sudah terkapar begitu saja. Iya, di chapter 1024 ini sudah terkonfirmasi ya jika Yamato bisa menggunakan Hausoku Haki. Hanya saja dia belum bisa mengendalikannya dengan baik. Kasusnya seperti Luffy sebelum time skip yang telah menggunakan Hausoku Haki di Amazon Lily dan juga di Marineford. Nah, seperti Mimin, Kaido pun menyadari bahwa Yamato telah menggunakan Hausoku Haki dan itu adalah modal yang baik untuk masa depannya. Tapi Kaido menegaskan, jika Yamato tak mau berhenti bicara tentang Oden, maka lebih baik Yamato mati saja. Keputusan ayahnya itu membuat Yamato kecil sangat terkejut. Lalu dia pun tambah ketakutan ketika ayahnya memindahkan dirinya ke dalam gua yang gelap, tempat para samurai ditahan.
Kita beralih ke halaman 10. Di sini Kaido mengatakan sesuatu kepada ketiga samurai terkuat di negeri Wano saat itu. Dia berkata bahwa akan mengampuni siapapun yang mau bergabung dengannya. Dan jika para samurai itu berubah pikiran, tinggal teriak aja lewat lubang yang ada di atas sana. Lalu setelah memberi peringatan itu, Kaido pun melakukan sebuah permainan. Dia meninggalkan beberapa pedang dan satu makanan. Nah, di sini Kaido berharap mereka akan saling bertarung untuk memperebutkan satu makanan itu. Kemudian Kaido pun beranjak pergi, tapi Yamato kembali merangnya kepada ayahnya. Dia berkata, "Ayah, aku ini anak Kaido. Tentu mereka semua membenciku dan aku bisa dihabisi di sini." Namun Kaido dengan santai menjawab, "Bukankah kau Oden Kozuki?" Iya, selanjutnya masuk ke halaman 11. Di sini menunjukkan sosok Yamato yang ketakutan. Dia berpikir bahwa dia memang mengaku sebagai Oden, tapi tetap saja statusnya adalah anak Kaido, orang yang telah menghabisi Oden. Jadi para samurai ini pasti akan melampiaskan amarah kepada dirinya. Lalu dalam situasi kelaparan ini, para samurai itu mungkin saja akan saling bertarung untuk memperebutkan makanan. Nah, melihat situasi yang sulit itu, dengan insting untuk bertahan hidup, Yamato mengambil sebuah pedang. Tapi gerakannya terhenti karena salah seorang samurai mulai berdiri. Yamato pun semakin ketakutan. Dia merasa riwayatnya akan berakhir sekarang juga. Namun kejutan terjadi di halaman berikutnya, yaitu halaman 12. Ternyata samurai yang berdiri itu tak menyerang Yamato. Dia malah membawakan makanan yang ditinggalkan Kaido untuk dimakan oleh Yamato. Lalu samurai itu berkata, "Makanlah. Perut seorang samurai tak akan merasa lapar." Yamato sangat terkejut dengan hal itu. Dia pun menangis sambil berterima kasih. Dalam hatinya dia memuji para samurai yang berkata bahwa perutnya tak pernah lapar. Kemudian di halaman ke-13 Yamato makan dengan lahap. Sambil terus menangis, dia kembali berterima kasih dan menyatakan tak akan pernah melupakan kebaikan para samurai itu. Setelah makan, Yamato mengajak berbincang, ya masih seputar perut para samurai. Dengan polos Yamato bertanya, "Apakah dengan perut yang mudah lapar ini aku masih bisa menjadi seorang samurai? Karena aku..." Nah, sebelum Yamato menyelesaikan ucapannya, salah satu samurai menyela dan berkata, "Karena aku adalah Oden kan?" "Ya, aku sudah mendengarnya dari tadi dan kami juga mengagumi orang itu." Lalu sang samurai memotong rantai Yamato dengan pedang yang menghitam. Kemudian Yamato kembali berkata, "Apakah kalian ini temannya? Lalu siapa namamu, Samurai-san?" Sang samurai itu pun menjawab, "Tak ada nama yang pantas untuk seorang samurai pecundang. Kau bisa memanggilku seseorang." Nah, ketika mengatakan itu, sosok samurai tersebut terlihat jelas. Walaupun tak dikonfirmasi siapa namanya, tentu kita sudah paham bahwa dia adalah Shimotsuki Ushimaru berdasarkan siluet yang sudah beredar sebelumnya. Sosoknya pun sangat mirip dengan Zoro, hingga kami menduga bahwa dia adalah ayah kandungnya Roronoa Zoro. Lah, kok bisa? Skema singkatnya seperti ini. Usia Zoro saat ini adalah 21 tahun dan kejadian flashback itu terjadi 20 tahun yang lalu. Jadi masih ada kemungkinan jika 1 tahun sebelum kalahnya Oden, Shimotsuki Ushimaru mengungsikan Zoro ke luar Wano. Tapi mungkin ada yang bertanya, bukankah sulit untuk keluar Wano? Nah, pertanyaan itu akan terjawab jika kita mengingat sosok Shimotsuki Kozaburo, orang yang telah membangun desa Shimotsuki, tempat tinggal Zoro kecil. Jadi mimin rasa klan Shimotsuki ini memiliki keahlian untuk berlayar di lautan. Dan mungkin saja Zoro yang masih berusia 1 tahun itu dititipkan pada seorang klan Shimotsuki yang juga ingin meninggalkan Wano. Oke, kembali ke cerita. Kita sudah sampai di halaman 14. Di sini Yamato kecil menunjukkan jurnal perjalanan Oden. Ketiga samurai itu pun terkejut ketika melihatnya. Nah, di sini sosok 2 samurai yang lain sudah diperlihatkan.
Yang pertama memiliki wajah panjang, berjambang, dan berjanggut. Lalu yang kedua berwajah bulat dan cukup gemuk, serta memakai riasan ala pemain kabuki. Kemudian Yamato pun meminta tolong untuk dibacakan isi jurnal itu karena dia tak bisa membacanya. Mereka bertiga pun membacakan jurnal Oden itu. Terlihat wajah Yamato yang berseri-seri dan matanya berbinar. Hal itu menandakan dia sangat tertarik dengan apa yang ditulis Oden dalam jurnal perjalanannya. Tak terasa 10 hari telah berlalu. Yamato kecil sudah lemas dan merasa lapar lagi. Para samurai itu pun merasa kasihan, karena jika Yamato mati di tempat itu, dia tak akan bisa ikut dalam pertempuran yang sudah diprediksikan oleh Oden akan terjadi 20 tahun kemudian. Lalu di halaman 15, ketiga samurai itu pun memutuskan untuk membantu Yamato bebas, karena 20 tahun itu terlalu lama bagi mereka. Dimulai dari Shimotsuki Ushimaru yang membuka bagian atas bajunya, hingga memperlihatkan lambang klan Shimotsuki di punggungnya. Lambang itu berbentuk dua pedang menyilang, persis seperti lambang yang dipakai oleh Koshiro. Mereka bertiga pun menyerang batu besar hingga batu itu hancur dan membukakan jalan bagi Yamato. Melihat hal itu, Yamato tak merasa senang. Dia malah mengkhawatirkan keadaan para samurai itu, karena jika Kaido mengetahuinya, ketiga samurai itu akan dihabisi. Namun tekad ketiga samurai sudah bulat. Mereka mengatakan tak mau mati dalam keadaan tak berdaya, dan mereka juga tak berniat sedikit pun untuk bergabung dengan Kaido. Jadi pilihan terbaiknya adalah bertarung sampai titik darah penghabisan. Ya, jika melihat hal itu seharusnya ketiga samurai tersebut sudah dihabisi Kaido. Tapi ya tak menutup kemungkinan jika mereka masih hidup. Hal itu berdasarkan keberadaan Yasuie yang ternyata masih hidup dan mengejutkan Orochi. Lalu tentu nakama sekalian penasaran mengenai identitas ketiga samurai itu. Ya kecuali Shimotsuki Ushimaru yang sudah jelas terlihat dengan lambang klan Shimotsuki di punggungnya. Nah, menurut Mimin, dua samurai yang lain itu adalah para daimyo juga yang selevel dengan Ushimaru dan Yasuie. Jadi wilayah Wano kan terdiri dari 5 wilayah, belum termasuk ibu kota bunga. 5 wilayah itu adalah Kuri yang daimyo-nya adalah Oden Kozuki. Lalu Hakumai, daimyo-nya adalah Yasuie. Kemudian Ringo, daimyo-nya adalah Ushimaru. Nah, jadi tinggal Kibi dan Udon saja yang belum terungkap siapa daimyo-nya. Dan kemungkinan besar kedua samurai hebat itu adalah daimyo dari masing-masing wilayah tersebut. Oke, di akhir halaman ke-15 ini flashback Yamato berakhir dan cerita kembali ke masa sekarang. Yamato yang mengingat kejadian itu merasa dihormati oleh ketiga samurai tersebut. Lalu di bagian akhir chapter ini pada double halaman 16 dan 17, Yamato mempertanyakan mengapa ayahnya sendiri telah merenggut kebebasannya, dan mengapa juga Kaido merebut kebebasan negeri Wano. Kaido pun menjawab bahwa Yamato hanya anak ingusan yang tak tahu apa-apa. Lalu dunia ini juga tak bisa berjalan sesuai kehendak Yamato. Nah, kita sudah sampai di panel akhir. Di sini Yamato dan Kaido bentrok menggunakan jurus yang sama, yaitu Raime Hake. Dan untuk pertama kalinya Yamato berhasil mengimbangi serangan Kaido itu. Mantap. Di sini Mimin melihat jika Hausoku Haki tingkat tinggi Yamato sudah bangkit. Hal itu juga didukung dengan flashback mengenai kemampuan Hausoku Hakinya yang dulu belum bisa dia kuasai. Iya, tampaknya pertarungan ini masih akan berlangsung cukup lama hingga Luffy sampai ke tempat itu. Dan sampai di sini aja video review untuk kali ini. Dan sepertinya minggu depan ternyata tidak libur, tapi ya kita tunggu aja lah. Oke, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya ya, dan dukung serta subscribe channel Atowa Hayato. Yuk!